Halo, selamat siang. Bertemu kembali Sobat Literasi di review buku kali ini. Hari ini saya akan mereview buku, judulnya adalah Sejarah Kelas Menengah. Bukunya ini, Sejarah Kelas Menengah, penulisnya adalah Ari Wahyu Prananta. Nah, buku ini buku yang kurang lebih menjelaskan tentang polemik siapa sebenarnya itu kelas menengah. Nah, perdebatan tentang kelas menengah ini selama hampir 10 tahun lebih itu punya masalah yang cukup problematik. Dalam kata lain, ujungnya itu nggak pernah ketemu. Definisi dari kelas menengah itu seperti apa sebetulnya. Nah, misalnya sejak 2007 perdebatan tentang kelas menengah sendiri itu mulai hadir di beberapa artikel ilmiah. Dan rata-rata yang saya coba lacak itu ada di Indoprogress. Mulai dari 27 ada yang mempertanyakan kembali judul artikelnya apa kabar kelas menengah. Sederhananya dalam artikel itu sebenarnya mempertanyakan kelas menengah yang menurut penulis itu cukup punya peran fungsional dalam konteks sosial politik di zaman Orde Baru. Cuma pasca reformasi, mengapa kelas menengah yang dimaksud penulis itu tidak lagi punya partisipasi yang aktif di dalam peran sosial politik di negara Indonesia. Nah, perdebatan itu terus-menerus hadir sampai pada akhirnya mungkin yang terbaru itu tahun 2019 juga ada ulasan tentang sebenarnya bahwa definisi dari kelas menengah itu sendiri ilusi. Jadi sebenarnya nggak ada kelas menengah, yang ada hanyalah kelas menurut perspektif sosiologi misalnya hanya borju dan proletar. Nah, buku ini kurang lebih menjelaskan hal yang sama, tapi tidak dalam bentuk tulisan yang polemik, yang mengundang polemik. Buku ini menjelaskan tentang rentetan sejarah dalam perspektif sosiologi, itu apa sebenarnya kelas menengah, dan bagaimana kelas menengah itu berjalan dari setiap era sejarah di Indonesia. Nah, cuma memang kelebihan buku ini mungkin adalah pertama dia membedakan perspektif tentang kelas menengah. Jadi sebelum dia merangkai alur historis tentang perkembangan kelas menengah sendiri, penulis mencoba membedakan beberapa definisi yang digunakan untuk menggambarkan siapa kelas menengah. Misalnya ada beberapa institusi atau lembaga internasional misalnya PBB itu mengukur atau mengidentifikasi kelas menengah itu melalui status ekonominya. Jadi punya indikator tertentu, misalkan orang-orang yang memiliki upah di atas $20 per bulan misalnya, itu masuk dalam kategori kelas menengah. Nah, tapi penulis di sini juga menggambarkan bahwa perspektif kelas menengah itu tidak hanya dilihat dari kacamata ekonominya saja, status ekonominya saja, melainkan juga dari kondisi-kondisi sosial atau fungsi peran kelas itu dalam masyarakatnya. Nah, dia membedakan itu. Nah, tapi yang cenderung dominan digunakan oleh penulis di sini adalah peran fungsi sosial politik kelas menengah itu sendiri dalam perkembangan sejarahnya. Maka di dalam kepenulisan ini sebenarnya penulis fokusnya saya kira hanya berada di Pulau Jawa. Jadi di luar Jawa penulis tidak mengulas karena acuan awalnya adalah Kerajaan Mataram. Dia mencoba menggambarkan bagaimana peran sosial kelas menengah yang dimaksud kelas menengah di zaman Mataram, yang waktu itu digambarkan sebenarnya adalah kelas-kelas saudagar atau bangsawan yang kemudian di hari kemudian gitu seringkali melakukan pemberontakan kepada raja-raja yang hadir di zaman itu dengan konteks historis yang waktu itu masih struktur sosial masih bersifat feodal. Nah, selanjutnya penulis juga menggambarkan era kerajaan yaitu kolonial, yang spesifik dijelaskan oleh penulis adalah mereka kelas menengah adalah orang-orang yang mampu mengakses pendidikan yang disediakan oleh kolonial pada zaman itu seiring dengan, kalau acuannya kolonial Belanda, kemenangan orang-orang liberal di Belanda yang kemudian menghasilkan politik etis. Nah, orang-orang yang mampu mengakses sekolah di zaman politik etis itu adalah orang-orang yang disebut kelas menengah menurut penulis. Nah, kemudian kelas menengah ini yang menurut penulis yang lahir dari rahim politik etisnya kolonial, kemudian berkembang di zaman era Orde Lama di zaman Soekarno, tapi dengan catatan kuantitas kelas ini semakin banyak karena waktu itu akses pendidikan salah satu program utama pemerintah yang coba digencarkan, yang kemudian akhirnya beralih kembali ke era Orde Baru.
Nah, di Orde Baru ini secara spesifik sebetulnya karena waktu itu kondisi sosial politik Indonesia otoriter di bawah kuasa rezim militer, dia mencoba menjelaskan bahwa kelas menengah sebenarnya adalah mereka yang tidak memiliki ruang politik di zaman Orde Baru, kemudian berhimpun, membentuk satu massa dan mencoba menuntut peran mereka dihadirkan di dalam peran-peran fungsional politiknya Orde Baru. Nah, ini yang disebut kelas menengah di zaman Orde Baru menurut penulis. Kemudian penulis juga menggambarkan yang paling terakhir itu adalah di era reformasi. Penulis mempertanyakan sebetulnya peran kelas menengah ini pada akhirnya sebagai apa? Mengapa justru setelah reformasi selesai itu perannya jauh lebih sulit dilacak? Karena waktu itu menurut penulis itu ada dua kelas menengah yang berpisah, dalam arti masih dalam satu kelas tapi punya ideologi yang berbeda, yaitu mereka yang radikal dalam arti yang menentang kaum-kaum moderat yang lebih memilih misalkan memiliki peran fungsional sosial politiknya di lembaga-lembaga non-pemerintah atau NGO. Nah, ini orang-orang moderat, kelas menengah moderat menurut si penulis. Dan satu lagi adalah kelas menengah yang radikal, mereka yang masih mencoba punya visi utopis tentang peran politik mereka di dalam struktur sosial. Tapi buku ini sekali lagi catatannya itu bukan buku tawaran polemis, jadi sekedar ulasan sejarah dengan menjelaskan dari perspektif sosiologi tentunya, karena ini bukunya adalah hasil daripada skripsinya penulis yang basic keilmuannya adalah sosiologi. Jadi sekian mungkin teman-teman yang hari ini sering mendengar generasi sandwich, generasi Z, milenial dan lain-lain itu kan juga sebenarnya punya kaitan erat dengan sejarah kelas menengah. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut silahkan beli di Intrans Publishing. Sekian dari kami, selamat siang.